Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi atau bunyi. Ya. Untuk selanjutnya perhatikan eh, penjelasan dan aplikasi konsep yang berhubungan dengan bunyi. Ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, yang kita dibahas adalah itu energi dan taraf intensitas. Nanti di perjalanan ini kita akan membahas intensitas, kemudian daya. Ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, bahasan gelombang bunyi. Yang pertama energi bunyi dan daya bunyi. Ya. Kemudian intensitas bunyi, taraf intensitas bunyi. Kemudian opsi yang kedua, kita akan membahas tentang sumber bunyi, diantaranya adalah dawai, kemudian pipa organ. Ya. Nah, kemudian yang terakhir itu efek Doppler. Efek Doppler itu gejala melemah atau mengerasnya frekuensi yang terdengar oleh pendengar dari sumber bunyi. Nah, bunyi itu sendiri merambat melalui medium ya, atau bunyi termasuk gelombang medium atau bunyi termasuk gelombang longitudinal, yaitu merambat arah rambatnya searah dengan arah getar itu. Oke, kita akan membahas satu persatu. Ya. Yang pertama kita akan membahas tentang energi dan daya bunyi. Nah, untuk membahas soal ini atau masalah ini kita ambil dari getaran sebuah pegas atau ayunan ya. Nah, gini, kenapa kita bahas dari sini? Karena setiap benda yang sedang bergetar itu pasti menghasilkan energi. Nah, kenapa menghasilkan energi? Karena menghasilkan frekuensi ya. Nah, setelah kita bahas dulu ya di bab getaran harmonik kemudian dengan elastisitas ya. Nah, di sini ada hubungannya dengan yang pertama tuh ya. Yang pertama tuh gaya pegas ya. Oke. Yang pertama gaya pegas. Nah, gaya pegas besarnya M sama dengan K kali X ya. Nah, kemudian ada energi pegas. Energi pegas itu besarnya EP ya sama dengan energi potensialnya ini setengah KX kuadrat atau boleh setengah Fx ya. X di sini dengan X di sini sama ya. Nah, ketika dalam keadaan diam ini berarti titik setimbangnya ya. Kemudian dia bergetar terus naik ya ke atas, ke bawah, nanti ini ke atas lagi. Dan nanti dia menyimpang sejauh X. Nah, itu tiada lain adalah amplitudo. Jadi nanti X itu sama dengan amplitudo, simpangan terbesar. Nah, kita mau pakai yang mana? Pakai yang ini dulu, persamaan 1. Nah, dari persamaan 1, M sama dengan K kali X. Maka nanti diperoleh bahwa K itu sama dengan M per X. Ya. Nah, kemudian masukkan ke energi. Ya. Energi potensial. Ya. Ini setengah Fx. Ya. Nah, nanti boleh diganti ininya bahwa energi potensial itu sama dengan energi yaitu setengah ini ganti nih M kali A kali X ya. Oke. Maka energi potensial sama dengan ini tinggal ganti nih setengah M. Nah, A-nya sendiri adalah V kuadrat per R ya. Kalikan X nih. Kan? Atau boleh diganti lagi setengah M kurung. Nah, V sendiri adalah omega kali R ya. Omega kali R. Nah, kemudian kuadratkan. Kalikan X dibagi dengan R ya. Sorry. Nah, ini sama dengannya dipindahkan ke bawah ya. Nih. Kita biar ngepas nanti dengan garis ini ya. Garis pembaginya. Oke. Nanti diperoleh bahwa setengah M ya. Tuh.
Ini berarti omega kuadrat kali R kuadrat dibagi dengan R ya. Kalikan dengan X. Coret ya. Coret. Nah ini setengah kali M kali omega kuadrat kali R kali X. Nah di sini R dengan X sama saja. Maka nanti boleh ditulis bahwa R kali X ya, itu sama dengan M omega kuadrat kali A kuadrat ya. Apa? Sebab R sama dengan X sama dengan A ya. Nah gitu. Nah omega sendiri itu tiada lain adalah 2V per T kuadrat ya kali A. Nah maka energinya boleh ditulis setengah M 4V kuadrat per T kuadrat ya. Oke. Di sini kuadrat nih. A kuadrat. Nah, yang terakhir bahwa EP itu langsung aja kita sebut energi. Besarnya berapa? Coret dengan ini. 2 ya. Nah, berarti 2M P kuadrat kali F kuadrat kalikan A kuadrat. Inilah energi bunyi dari getaran suatu benda yang dipukul atau dipetik gitu ya, atau ditiup. Nah, secara umum seperti itu. Oke, kenapa P jadi E? Karena energi potensial juga energi. Gitu ya. Nah, nanti di sini ada tingkatan energi, ada frekuensi frekuensi berpengaruh terhadap apa, amplitude berpengaruh terhadap apa. Nah, ada tinggi rendahnya nada, ada keras lemahnya nada. Ini bergantung pada frekuensi dan amplitude. Oke, itu. Ini hanya langkah-langkah awal saja. Karena dalam kenyataannya ini tidak ditanyakan, jarang ditanyakan itu ya, dalam soal. Nah, sekarang tinggal masuk ke sini, ke daya. Daya bunyi. Nah, atau disebut juga daya akustik. Ya. Nah, P ya, power. Power of sound. Ya. Nah, nanti di sini daya itu energi per satuan waktu ya. Nah, tinggal masukkan aja energi yang tadi. 2M P kuadrat, F kuadrat, A kuadrat per T waktunya. Nanti daya bunyi itu sendiri satuannya adalah watt ya atau joule per second ya gitu. Nah, itu penjelasan mengenai energi dan daya bunyi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi. Gong, kecapi, rebana misalnya terus ruling, ya, gitar, senar gitar itu ya. Itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, intensitas bunyi. Nah, di sini ada contoh seorang gadis ya, lagi memetik gitar. Nah, nanti di sini kawat-kawat gitar itu senar-senar gitar akan mengeluarkan bunyi atau suara ya. Nah, ketika didengar oleh pendengar itu berhubungan dengan energi, kemudian daya, nah kemudian intensitas. Nah, sekarang apa itu intensitas bunyi? Ya, intensitas bunyi ya diberi notasi I. Ini pendek sekali. Pendek ya. Intensitas bunyi itu besarnya daya bunyi per satuan luas. Luasnya bisa luas bidang, bisa luas selimut bola ya. Kalau ini dia memetiknya di ruangan gitu ya. Di ruangan berarti itu hubungannya dengan selimut bola ya. Jari-jarinya R. Ya. Oke. Nah, ini satuannya nanti watt. Watt per meter kuadrat. Nah, adapun intensitas ambang bunyi yang dapat didengar atau batas terendah yang dapat didengar oleh pendengar itu besarnya 10 pangkat minus 12. Ya, watt per meter persegi. Nah, ini awal-awal untuk menuju taraf intensitas bunyi ya. Oke. Ini cukup pendek ya intensitas bunyi. Jadi dari energi, kemudian daya, kemudian intensitas bunyi. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ini ada soal ya. Ada soal yang berhubungan dengan intensitas bunyi. Nah, didengar oleh
Nah, smart speaker kekuatan maksimumnya 300 watt. Seorang berada pada jarak 10 meter. Nah, dari seperti itu, hitung intensitas bunyi yang terdengar oleh orang itu. Oke. Nah, nanti di sini bunyi akan merambat ya ke segala arah. Nih, misalkan saya gini. Nih, di sumber bunyi ya. Sumber bunyi mengeluarkan bunyi merambat ke segala arah ya. Nah, sehingga nanti rambatan bunyinya itu sendiri berupa selimut bola. Dapat bayangkan nggak? Selimut bola dengan jari-jari. Nah, jari-jarinya bergantung pada pengamat, pendengar ya. Kalau pendengarnya ke 10 meter jaraknya berarti jari-jari selimut bolanya itu 10 meter. Kalau pengamatnya berada pada jarak 2 meter, berarti selimut bolanya menurut orang yang berada pada jarak 2 meter adalah jari-jarinya 2 meter. Mirip bola-bola dengan jari-jari 2 meter, jari-jari 10 meter, jari-jari ke N. Nah, maka cari dulu eh, luasnya, luas selimut bola. Nah, diketahui dulu misalkan di sini dayanya 300 watt ya. Ya. Kemudian jari-jarinya itu 10 meter. Nah, berarti nanti kita cari luasnya berapa? Luas selimut bola itu 4 pi R pangkat 2 ya. Tinggal masukkan 4 kali 3,14 kalikan dengan 10 kuadrat ya. Nah ini 4 kali 3,14 bolehlah ditulis ini kalikan 100 ya. Nah ini nanti diperoleh bahwa 4 kali 314 ya. Nah ini boleh dikalikan langsung ini 16 ya. 5 yang ini 12 berarti 1256 meter persegi itu luas selimut bola ya untuk pendengar yang berada pada jarak 10 meter. Nah, sekarang intensitasnya berapa? Ya udah tinggal P per A. Nah, P-nya di sini ada 300 ya. Dibagi dengan 1256 ya. Boleh kita hitung dengan menggunakan kalkulator saja ya. Oke. Nah, nanti tinggal membagi ya. Oke. Nah, ini hasilnya 0,2 ya. 0,238 ya. Sampai seterusnya 885 ya. Oke. Ini watt per meter persegi atau boleh dibulatkan jadi 0,24 ya watt. Boleh ya. Per meter kuadrat itu intensitas bunyi yang yang terdengar pada jarak 10 meter. Oke, itu salah satu aplikasi konsep dari intensitas bunyi. Oke, mudah-mudahan ini dapat dimengerti. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Soal nomor 2 ya. Nah, di sini juga sama. Ada intensitas bunyi yang terdengar pada jarak 2 meter 100 watt per meter kuadrat ya. Hitung intensitas bunyi untuk pendengar yang berada pada jarak 5 meter. Nah, oke, kita punya rumus yang tadi ya. Bahwa intensitas bunyi itu P per A ya. Atau boleh begini, kalau ruangan terbuka itu berarti kan 4 V R kuadratnya. Nah, ini intensitas bunyi itu hanya bergantung pada R kuadrat. Berbanding terbalik dengan R ya kuadrat. Nah, jadi kalau digambarkan ini sumber bunyi ya. Kemudian ini ada orang ya di telinga pertama nih. Telinga pertama ini pendengar intensitasnya I1 ini berada pada jarak 2 meter. Nah, sedangkan untuk orang yang berikutnya itu ya. Ini intensitasnya adalah I2 ketika berada pada jarak 5 meter. Nah, tinggal bandingkan saja. I1 berbanding I2 itu berarti 1 per R kuadrat 1 berbanding 1 per R kuadrat 2 ya. Ya oke, tinggal masukkan ini 100 yang ditanyakan nih. Ini 1 per 2 kuadrat, ini 1 per 5 kuadrat ya. Berarti 100
banding I2 itu 1/4 berbanding 1/25 ya. Ujung dengan ujung kalikan tengah dengan tengah. Berarti nanti I2/4 ya, itu 100/25 ya. Nah ini 100/25 aja 4. Berarti nanti I2 tinggal 4 kali 4. Ini kan 4 ya. 4. Berarti 4 kali 4. 16. Nah ini berarti 16 watt per meter persegi. Itu intensitas ketika didengar pada jarak 5 meter. Makin jauh makin kecil, makin kecil, makin kecil. Oke. Oke, itu uraian dari soal nomor 2. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya. Sekarang taraf intensitas bunyi. Ya, saya tampilkan ini gambar sebuah mobil solar ya, atau diesel. Ini tepatnya mobil Ventor ya. Panther itu jago diesel ya. Nah, suaranya bising tapi emang kualitas kendaraannya suspensinya bagus ya. Oke. Ini bukan iklan ya, tapi memang nyata. Nah, sekarang apa itu taraf intensitas? Taraf intensitas diberi notasi TI itu disebut juga tingkat kebisingan. Tingkat kebisingan suara. Nah, makanya kalau ada orang atau dari kalian yang punya rumah pinggir jalan atau diam di pinggir jalan itu akan merasa bising pasti. Kalau kendaraan yang lewat itu tiap menitnya banyak ya, banyak sekali. Nah, maka akan terjadi pencemaran suara ya. Oke, maka orang-orang pinggir jalan atau rumahnya di pinggir jalan itu cepat stres, ya. Cepat stres. Kenapa? Karena bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi mobil, motor itu akan menggetarkan saraf-saraf manusia, ya gitu ya. Terutama untuk orang-orang yang usianya di atas 40 tahun. Oke, taraf intensitas kita ambil ke sini. Taraf intensitas bunyi itu tingkat kebisingan, yaitu perbandingan logaritma intensitas sumber bunyi dengan intensitas ambang bunyi ya. Oke. Nah, ini satuannya adalah bel. Bel ya. Nah, kemudian satu bel sendiri, satu bel itu 10 desibel ya. Desibel ya. Nah, berarti rumus yang ini ya, yang ini bisa dikembangkan jadi ini TI log I per I0 ya. Nah, jadi rumusnya adalah atau persamaannya adalah 10 log I per I0 gitu. Seperti itu ya. Nah, ini persamaan untuk mencari taraf intensitas. Tolong perhatikan sebab ini sering keluar di SBM, PTN atau sekarang UTBK ya. Oke, nanti saya akan menyertakan soal-soal yang berhubungan dengan UTBK, yang berhubungan dengan taraf intensitas bunyi. Itu untuk taraf intensitas bunyi. Oke, kita aplikasikan ke bentuk soal. Ya. Lanjut. Nah, di sini soal nomor 3 ya. Tentukan taraf intensitas suatu sumber bunyi dengan intensitas 10 pangkat minus 8 watt per meter persegi. Oke, tidak perlu lewat diketahui, langsung aja ya. Taraf intensitas itu kan 10 log, ini log I per I0 ya. Nah, sekarang tinggal masukkan aja 10 log ya. Intensitas bunyinya itu 10 pangkat min 8 ya, dibagi dengan 10 pangkat min 12. Ini berarti nanti peroleh 10 log ini naikkan ya. Berarti nanti 10 pangkat min 8 kali 10 pangkat 12 ya. Hasilnya ini 10 log 10 pangkat 4. Ingat nah, di sini logaritma ya. Kalian harus ingat logaritma. Ya. Berarti 10 log 10 pangkat 4 adalah 4 ya. Nah, ini berarti 40 desibel ya, gitu. Jadi taraf intensitas untuk bunyi dengan intensitas 10 minus 8 itu 40 desibel ya.
gitu. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 3. Sekarang kita lanjut ke problem berikutnya. Ya. Ini ada soal yang keempat. Nah, taraf intensitas sebuah mesin diesel itu 60 desibel. Hitung taraf intensitas untuk satu buah mesin sejenis jika dihidupkan bersama-sama. Nah, soal ini bisa dikerjakan dalam waktu singkat, tapi saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapat cara singkat. Oke, kita kerjakan. Ya, pertama-tama kita gunakan data ini, data yang 60 desibel. Berarti untuk taraf intensitas satu mobil itu 60 desibel ya. Nah, berarti tinggal TI 1 sama dengan 10 log I per I0. Nah, ini taruh saja kita sebut X yang ini ya. Berarti 60 sama dengan 10 log X ya. Log X atau log N boleh. Log N boleh ya. Nih, coret aja. Jadi tinggal 6 sama dengan log X ya. Maka log X sama dengan 6. Maka X sama dengan 6. Berarti 10 pangkat 6 kan. Ininya. Gitu. Nah ini X-nya ganti oleh I per I0. Berarti I per I0 ya sama dengan 10 pangkat 6. Maka I sama dengan 10 pangkat 6 kalikan I0. Nah, kalian boleh menggantinya. I0-nya boleh diganti. Nah, tapi di sini saya tidak akan menunjukkan penggantian. Oke. Itu untuk 1 berarti 10 pangkat 6. I0. Nah, sekarang bagaimana untuk N buah ya. Nah, tinggal I untuk 10 atau I untuk I N ya, I untuk N itu berarti N kalikan I. Berarti 10 kalikan I 1 ya. Nah, 10 kalikan 10 pangkat 6 I 0. Nah, kalian boleh ini gabung dengan ini. Jadi 10 pangkat 7 ya. Oke, tapi saya tujuannya beda. Nah, masukkan aja ke sini. Maka TI untuk 10 berapa? Masukkan ke sini. TI 10 ya sama dengan 10 log I 10 dibagi dengan I 0 ya. Nah, nanti hasilnya 10 log ya. Oke. Log nih tadi 10 kali 10 pangkat 6 I 0 kan. I 0 dibagi I 0. Nanti habis I 0-nya coret ya. Gitu. Maka yang ada tinggal 10 log ya 10 kali 10 pangkat 6 ya. Nah, ini boleh diganti jadi 10 kurung ya log 10 ditambah log 10 pangkat 6 ya. Gitu. Log X kali Y berarti log X ditambah Y. Nah, kayak gini. Log X kali Y itu berarti log X ditambah log Y ya. Nah, sekarang gini. Log X per Y itu sama dengan log X min log Y. Ya, oke, seperti itu ya. Nah, sekarang log 10 sendiri ya. Log 10 sendiri itu kan 1 ya. Berarti 10 kalikan 1 ditambah log 10 pangkat 6 itu kan 6 ya. Oke, maka hasilnya nanti 10 ditambah 60 ya. Berarti ini hasilnya berapa? Hasilnya taraf intensitas untuk 10 itu 70 desibel ya. Oke. Nah, sekarang cara lain perhatikan yang ini. Ini 10 berarti N kan? Ya, atau saya tulis lagi. TI ke 10 sama dengan 10 log 10 ya. Saya tulis lagi nih. Ditambah log 10 pangkat 6 ya. Ini berarti 10 kalikan 1 ya. Nah, ditambah sekarang tutup nih 6 ya. Ini berarti ini kalikan ke sini berarti 60. Nah, ini kalikan ke sini kan berarti 10. Nah, itu artinya apa? TI yang ke N
itu berarti ini TI1 ya. Nah, yang ini berarti hasil dari 10 log 10. Nah, 10 sendiri kita sebut N tadi ya. Maka di sini 10 log N ya. Nah, N menunjukkan jumlah sumber bunyi. Gitu ya. N jumlah sumber bunyi. Ya, gitu. Bunyi, oke. Gitu. Oke, kita lanjut. Berarti TIN sama dengan, nah, yang ini gampang ya. Berarti tinggal 60 ditambah 10 log 10 ya. Gitu ya. Yang ini 60, yang ini 10 log 10 kan. Gitu ya. Gampang ya. TI 10 berarti 60 ditambah 10 log 10 gitu kan. Berarti ini log 10 berarti 1 kalikan 10 berarti 10 berarti 70 desibel gitu kan. Gampang ya. Itu kalau menemukan soal pilihan ganda ya. Kalau esai kalian harus lewat tahap-tahap karena yang dinilai tidak hasil tapi proses. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada soal 5 ya. Taraf intensitas bunyi sebuah mesin diesel itu sekitar 60 desibel. Jika di dalam pabrik itu menggunakan sebuah mesin diesel terukur taraf intensitasnya 80. Nah, jumlah mesin diesel berapa yang ada di situ ya. Oke, kita cari dengan rumus yang tadi. Untuk TI 1 itu 60 desibel ya. Terlalu dekat nih. Tar. Ini bukan 66 ya, sorry. Ya. Nah, ini 60 desibel ya. Kemudian itu untuk TI yang ke N itu 80 desibel ya. 80 desibel. Nah, ini soal UTBK nih. Nah, berapa N-nya? Kita cari N-nya berapa. Nah, kita masukkan ke sini. TI untuk N itu TI 1 ditambah 10 log N kan. Nah, log N itu kan berarti N boleh saja I per I0 kan. N itu I per I0 ya. Tadi itu. Nah, atau langsung log N saja. Ini berarti 80. Ya. Ini berarti 60. 10 log N. Ya. Kurangkan ini berarti 20. Ya, 10 log N. Nah, maka log N itu sama dengan berapa nih? Coba. 2 kan? 2. Nah, berarti N-nya itu 10 pangkat 2. Berarti jumlah mesinnya itu ada 100. 100 buah ya. Gitu ya. Gampang ya? Gampang pasti. Nah, itu soal untuk aplikasi dari taraf intensitas. Oke. Mudah-mudahan ini dengan soal-soal yang sudah mencapai 5 buah dapat kalian mengerti ya. Oke. Nah, next video sumber bunyi. Nah, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, menambah pengetahuan tentang energi, daya, intensitas, dan taraf intensitas bunyi, tinggalkan pesan kalian berupa like, komen, subscribe ya, dan share ke teman kalian yang ada di sana supaya mereka juga ikut mempelajari tentang bunyi ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat jumpa lagi di video lanjutan sumber bunyi ya. Terima kasih atas perhatiannya.